Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayatuhat talibat azani Allah wa iyyakunna, subahul khair. Ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikunna bi'abari internet. Asallah ayusahhila kunna jami'an. Nastamir dirasatana yakni al-mutala'ah. Nata'allam yakni bil kitab Rasail Tahumul Mar'ah al-Muslimah. Qad wasalna yakni al-hafawah bil mar'ati fi dhillil Islam. Madza al-hafawah bil mar'ati fi dhillil Islam, yaitu penghormatan kepada wanita di dalam naungan Islam. Ya, penghormatan di sini adalah pemuliaan kepada wanita di dalam naungan Islam, atau selama dia itu masih seorang muslimah, maka Islam akan menaunginya atau menjaga kemuliaannya. Jadi seorang wanita itu adalah mulia. Biar lebih jelasnya, mari kita baca pada buku kita ini. Innal mar'ata al-muslimah fi dhilli ta'alimil islamil qawimah wa tawjihatihi al-hakimah ta'ishu hayah karimah mil'uha al-hafawah wa takrim min awali yaum taqaddam fihi ila hadhil hayah mururan bikulli ahwaliha fi hayatiha bintan au amman au zawjah au ukhtan au ammatan au khalatan fahiya fi kulli hali min hadhil ahwali laha huququha al-khasah walaha nasibaha minal hafawah wat takrim. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya wanita muslimah, selama dia itu muslimah, pendidikan Islam, di bawah naungan Islam, agama yang lurus ini, yang mana agama Islam itu nasihatnya yang adil, kemudian kehidupan yang mulia, mencukupi seluruh kemuliaan dan kemuliaan dari berbagai bentuk, mulai dari awal dan sampai kehidupan ini, maka seorang muslimah itu akan dijaga. Ya, selalu akan dijaga di dalam kehidupannya. Dia menjadi seorang wanita. Baik dia menjadi seorang anak perempuan, baik dia menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang saudara perempuan, menjadi bibi dari keluarga ayah, au kholah, yaitu menjadi bibi dari keluarga ibu. Fahiya fi kulli hal min hadhil ahwali laha huququha al-khasah. Dan seorang wanita itu dari berbagai keadaan, dari berbagai dia posisinya, baik menjadi seorang anak, menjadi seorang istri, maka dia mempunyai hak yang khusus. Walaha nasibaha minal hafawah wat takrim, dan baginya mempunyai bagian dari kemuliaan, ya, mempunyai penghormatan dan kemuliaan. Jadi maksudnya, mohon maaf anak-anakku sekalian, Islam itu akan mengayomi, menaungi seorang wanita, memelihara wanita, memuliakan wanita. Nah, yang pertama, fa fi hali kauniha ibnah, dari segi menjadi seorang anak perempuan. Nah, apa yang dimuliakannya? Kita perhatikan, fa innal Islam yad'u ilal ihsan ilaiha. Sungguhnya Islam itu mengajak, memerintahkan agar berbuat baik kepada anak wanita atau anak perempuan. Wala ihtimamu bitarbiyatiha wa riayatiha
wa husni ta'dibiha litansha'a imru'ah salihah sayyinah afifah wa na'a 'alal jahilina wa adhahum laha wa karahiyatahum maji'aha. Sungguhnya Islam itu memerintahkan, mengajak agar berbuat baik kepada seorang wanita, kepada seorang anak perempuan, memperhatikan pendidikannya, menjaganya, berbuat baik di dalam mendidiknya, agar tumbuh menjadi seorang wanita yang solihah, yang terjaga dari kesuciannya, afifah. Kemudian orang-orang jahiliyah mencela dan tidak berbuat baik kepada anak perempuan dan membenci apabila mendapati kelahiran seorang anak perempuan. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhulla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Wa idza busyira ahaduhum, dan apabila dikabarkan kepada salah seorang di antara mereka bil untha, dengan kelahiran seorang anak perempuan, dhulla wajhuhu muswadda, wajahnya berubah menjadi hitam, wa huwa kadhim, dan dia marah. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin aw yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Yatawara minal qaum, mereka bersembunyi dari kaum atau dari kebanyakan orang, min su', dari kejelekan, ma busyira bihi, apa yang dikabarkan kepadanya, yaitu berita yang anak perempuan. Au yumsikuhu, atau mungkin dia memeliharanya, ala hunin, di dalam kehinaan. Au yadussuhu fit turab, atau malah dia menguburkan ke dalam tanah. Ala sa'a ma yahkumun, alangkah jeleknya apa yang dia putuskan. Masya Allah. Jadi di zaman dahulu itu apabila seseorang ayah mendapatkan anak, mendapati kelahiran atau mendapati anak perempuan, dia itu merasakan dirinya itu hina, dan dia itu pengen mengubur hidup-hidup. Jadi kondisi dia menerima atau mengubur. Dia menerima, dia mendapatkan kehinaan, cacian, atau mungkin malah mendapatkan banyak, istilahnya itu bikin penyebab masalah. Kemudian atau mungkin malah dia mengubur hidup-hidup, menguburnya. Na'udzubillah. Dengan datangnya Islam, maka ini wanita alhamdulillah bisa berkembang sampai saat ini. Ya. Allah memberikan hukum semacam ini juga untuk kebaikan kepada manusia sendiri. Coba kalau seandainya seorang laki-laki nggak ada wanita, bingung kan bagaimana mengembangbiakkannya, keturunannya, bagaimana nanti hasratnya, ya. Padahal seorang wanita itu dijadiin indah, perhiasan, jangan perhiasan. Baik, kita lanjutkan. Wa jaa'a fi sahihaini anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa jaa'a fi sahihaini, kami ulang lagi, wa jaa'a fi sahihaini anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat wa man'an wahat wa wa'dal banat. Ya, ini apa yang diriwayatkan dari Sahihain, dua yang sahih yaitu Imam Bukhari dan Muslim, dari Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, innallaha harrama 'alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan bagi kalian uququl ummahat, berbuat durhaka kepada orang tua, wa man'an wahat, mencegah dan memberi. Ini maksudnya adalah
yang mana dia itu hanya bisa sekedar menuntut haknya. Jadi begini maksudnya, dia tatkala punya hak dia menuntutnya, tetapi tatkala ada hak orang lain maka dia tidak mau memberikannya. Makanya waman an wahad. Ya, jadi Allah mengharamkan hal demikian itu. Wa dal banat, dan menghubur hidup-hidup anak perempuan. Nih Masya Allah dijaga sama Islam. Allah melarangnya. Kemudian juga Rasulullah pun juga melarangnya. Wa qad zakara Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan anna ahlul jahiliyah kanu fi sifatihi al-wa'di ala tariqataini, bahwa orang-orang jahiliyah dulu mempunyai sifat yaitu mengubur hidup-hidup anak perempuan dengan dua cara. Nah, ini dengan dua cara. Cara yang pertama adalah al-ula ayya'mura imra'atahu idza qaruba wad'uha an tatliqa bijanibi hafirah fa idza wadu'at zakaron abqathu wa idza wadu'at unsa turuhatha fil hafirah. Yang pertama, apabila mendapati seorang anak perempuan, ya, maka ada dua cara. Nah, yang pertama, ayya'muru imra'atahu, dia memerintahkan kepada istrinya tatkala dia mulai mendekat atau merasakan mulus-mulus, ya kan, ingin melahirkannya, ya, antatliqa bijanibi hafirah, dia agar mendekat di samping sebuah lubang. Apabila didapatinya dan dia mendapatkan seorang anak laki-laki, maka membiarkan hidup. Dan apabila mendapati anak perempuan, ya kan, torohatha, dia melemparkan ke lubang tersebut, langsung dibunuh hidup-hidup. Begitu lahir bayi, ceprot, dimasukkan dalam lubang, dikubur. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, orang-orang jahiliyah di zaman dahulu, yaitu apa? Kana ba'duhum idza sarat al-bint fi sanatis sadisah qala li ummiha tayyibiha wa zainiha li azura biha aqaribiha thumma yab'adu biha fi sahra hatta ya'ti al-bi'r fayaqulu laha unduri fiha wa yadfa'uha min khalfiha wa yatimmaha. Masya Allah. Cara yang kedua, dulu, ya, di zaman dahulu, sebagian dari mereka apabila mendapati anak, ya, melahirkan anak dari istrinya, ya, mendapati seorang anak perempuan, sebagian mereka yaitu membiarkan hidup sampai usia 6 tahun. Ya, setelah usia 6 tahun, mereka berkata kepada istrinya, ya, kepada ibunya seorang anak perempuan tadi, tayyibiha wa zainiha, ya kan, li azura biha aqaribiha, ya. Dandanilah dia, hiasilah dia yang cantik, seakan mengajaknya untuk berkunjung kepada saudara-saudaranya, ya kan. Kemudian tatkala dia menjauh dari sebuah padang pasir sampai dia menemukan sebuah sumur, fayaqulu laha, kemudian dia mengatakan kepada si anak wanitanya tadi, ungduri fiha, coba kamu lihat di dalamnya. Setelah dia melihat, kemudian dia mendorongnya dari belakang dan menjatuhkan ke sumur tersebut. Masya Allah, sangat kejam sekali, ya. Dulu seorang wanita sebelum datangnya Islam tidak ada gunanya, tidak ada artinya. Tapi semenjak datangnya Islam, maka dimuliakan. Sehingga kalian bisa hidup sampai sekarang ini, dan kalian bisa mendengarkan nasihat dari kami ini. Masya Allah. Kemudian selanjutnya, ini Ustadz singkat-singkat, ya, biar intinya ada apa itu manfaat dari hadis atau dari nasihat yang kami bacakan ini aja. Jadi tidak semuanya.
Nanti sebagian bisa dibaca atau dicari hadis yang lain terjemahannya atau dalam Qur'annya. Nah, kemudian selanjutnya, bainamal Islam addaha ni'matan 'azimatan wa habbatan karimatan minallahi jalla wa ala. Sementara Islam memberikan kenikmatan yang besar, karunia yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang wanita. Masya Allah. Apa itu? Coba kita baca dari firman Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ard. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inathan wa yahabu liman yasha adz-dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir. Lillahi mulku samawati wal ard. Miliknya Allah kerajaan yang ada di langit dan yang di bumi. Yakhluqu ma yasha, dialah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Yahabu liman yasha inathan, dan dialah Allah memberikan kepada siapa orang yang dikehendaki, yaitu anak perempuan. Wa yahabu, dan dialah Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, yaitu anak laki-laki, adz-dzukur. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inathan, atau Allah Subhanahu wa taala menjodohkan mereka dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan wa yaj'alu ma yasha aqiman, dan Allah menjadikan siapa yang dikehendaki yaitu mandul. Nah, jadi Allah itu yang berkuasa memberikan anak baik laki-laki maupun anak perempuan, dan Allah pun juga menjadikan orang yang sudah menikah yaitu apa? Mandul, tidak bisa mempunyai anak. Masya Allah ya. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya dialah Allah maha mengetahui, qadirun, dan maha kuasa. Masya Allah. Wa khadza ala al-inayah biha ta'diban wa tarbiyatan wa ta'liman. Ya, ayat tersebut menghimbau, memerintahkan agar memperhatikan kepada anak perempuan, mendidik dengan baik, dengan pengajaran yang mulia juga. Masya Allah itu. Fafil musnad lil Imam Ahmad anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'athir waladahu 'alaiha adkhalahu Allahu ta'ala al-jannah. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memiliki anak perempuan dan dia tidak menghuburkan hidup-hidup dan dia tidak menghinakan dan dia tidak membandingkan dengan anaknya yang laki-laki kepada yang perempuannya, adkhalahullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke dalam surga. Itu Masya Allah, dimuliakanlah seorang wanita. Bagi seorang yang mempunyai anak wanita, dia tidak mengubur hidup-hidup dan dia tidak merasa hina dan tidak menghinakan juga, dan tidak membandingkan ini anak laki, anak perempuan, ini sial, ini pembawa, tidak sial kalau laki-laki, tidak membandingkan, maka Allah akan masukkan dalam surga orang tuanya. Ajib, Masya Allah. Ini keutamaannya luar biasa wanita. Ini dari segi anak saja. Kemudian disebutkan yang lainnya. Warwa Ibnu Majah an Uqbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kana lahu thalathu banatin wa sabara alaihinna wa kasahunna min jidatihi kunna lahu hijaban minan nar. Kita terjemahkan. Diriwayatkan dari Ibnu Majah, Uqbah bin Amir qala, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak wanita dan dia bersabar atas mereka,
wa kasahunna, dan dia memberikan pakaian kepada mereka, min jidatihi, yang dia mampu atau yang dia yang merasa dia itu cukup. Maksudnya, saya ulang, wa kasahunna min jidatihi, yang mana memberikan mereka yaitu pakaian dari kecukupannya, kunna lahu hijaban, mereka akan menjadi penghalang minan nar, dari neraka. Masya Allah. Tuh, dikasih kebahagiaan dulu ya orang tuanya kalau mempunyai anak perempuan, bahwa anak perempuan nanti akan menjadikan penghalang di neraka. Masya Allah, Islam sampai segininya memberikan motivasi pada orang tua agar bangga, agar senang mempunyai anak perempuan. Baik, kemudian kita lanjutkan lagi. Saya agak cepat, nggak apa-apa ya. Kemudian warwa Muslim fi sahihihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ala jaritaini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ihi. Masya Allah. Diriwayatkan dari Muslim dalam sahihnya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengayomi dua anak perempuan atau mendidik dua anak perempuan sampai dia dewasa, datang pada hari kiamat bersama saya, dan dia kahataini, seperti ini. Maksudnya seperti ini adalah wadhumma asabihi. Kemudian Rasulullah menggabungkan kedua jarinya, ya, kedua jarinya menggabungkan. Masya Allah. Jadi dekat. Kemudian selanjutnya, ya, hadis yang lain. Warwa al-Imam Ahmad anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ala ibnataini aw thalatha banat aw ukhtain aw thalatha akhwat hatta yablugna aw yamut anhunna ana wa huwa kahataini wa asyara bi asabihi as-sababah. Masya Allah. Diriwayatkan dari Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengayomi ya dua anak wanita atau mendidik dua anak wanita atau tiga anak wanita atau ya ukhtain, ya dua perempuan, atau salasa akhwat, atau tiga perempuan sampai dia dewasa atau mungkin dia mati ya dari mereka, ana wa huwa kahataini, ya saya dan dia seperti ini, wa asyara bi asabihi as-sababa, dan Rasulullah memberikan syarat dengan menunjukkan jari jemarinya dari yang telunjuknya, jari telunjuk kemudian disejajarkan begini. Masya Allah. Ini kemuliaan seorang yang mempunyai atau mendidik anak wanita, ya, 2, 3, atau 4, dan seterusnya malahan ya. Masya Allah. Hadis yang terakhir, ya Ustaz bacakan, biar lebih jelas lagi. Hadis yang terakhir, yakni warwa al-Bukhari fil adabil mufrad an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu thalatha banat yu'awwihinna, ya, yu'awwihinna wa yakfihinna wa yarhamuhunna faqad wajabat lahu al-jannata al-battah. Faqala rajulun min ba'dil qaum wa thintaini ya Rasulullah, qala wa thintain. Diriwayatkan dari Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, kemudian dia mengayomi, maksudnya mendidiknya, wa yakfihinna, dia mencukupi mereka, wa yarhamuhunna, dan memuliakan mereka, faqad wajabat lahu al-jannah, sungguh baginya wajib mendapatkan surga, jaminan surga. Faqala rajulun min ba'dil qaum, sebagian dari kaum ada yang bertanya, dari salah seorang laki-laki, wa thintaini ya Rasulullah, 2 anak perempuan wahai Rasulullah. Rasulullah menjawabnya wa thintain, 2 anak perempuan. Masya Allah. Ini anak-anakku sekalian,
banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan mempunyai anak perempuan. Jadi dengan datangnya Islam itu, makanya Islam menjaga penghormatan, kehormatan, kemuliaan bagi seorang wanita, melindungi kehormatannya, melindungi kemuliaan martabatnya seorang wanita. Mungkin itu aja anak-anakku, mudah-mudahan bisa dimengerti. Hayanah tatim bikiro atidua kafarotil majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.